Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mana akan membahas tentang Smart Tani. Di sini kelompok 5 yang beranggotakan Widya Sri Lestari, Nurpa Berlianti, Nia Rahmawati, dan Alisa, dan Dwi Febianti. Langsung next. Baiklah, di sini saya Widya Sri Lestari akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi di sini pendahuluannya dalam era digitalisasi pertanian mengalami perkembangan pesat dalam sektor teknologi, yang mana salah satunya adalah sektor pertanian. Kemudian pertanian masih menghadapi tantangan yang besar dalam memanfaatkan teknologi. Jadi di sini aplikasi kami ini sebagai sarana untuk mengedukasi dan sebagai sarana untuk memasarkan produk pertanian. Next. Di sini ada beberapa luaran yang diharapkan. Yang mana luaran yang diharapkan itu termasuk ke peningkatan produktivitas pertanian, kemudian akses informasi yang lebih baik, dan peningkatan keuntungan finansial. Selanjutnya, peningkatan ketahanan pangan dan efisiensi sumber daya. Kemudian, peningkatan kualitas produk, kemandirian inovasi pertanian, dan peningkatan kolaborasi jaringan. Yang mana di sini termasuk peningkatan produktivitas pertanian itu salah satunya adopsi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian. Selanjutnya, solusi potensial. Jadi di sini solusi potensial yang kami harapkan adalah peningkatan infrastruktur dan membangun jaringan internet yang lebih merata di daerah yang terpencil. Kemudian program pendidikan dan pelatihan, yang mana program kami akan diadakan di pelatihan literasi digital untuk petani. Kemudian dukungan finansial. Dukungan finansial kami ini bisa memberikan akses pinjaman atau subsidi untuk investasi teknologi. Dan solusi potensial yang terakhir yaitu kemitraan dalam sektor swasta, yang mana mengembangkan aplikasi dan layanan yang ramah pengguna untuk petani. Dan peningkatan akses pasar, yang mana akan membangun platform digital yang menghubungkan petani secara langsung ke konsumen. Next. Langsung lah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu analisis rencana bisnis. Di sini ada gambaran umum dari usaha Smart Tani kami, yang mana Smart Tani ini adalah platform bisnis pertanian komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan berbagai aspek pertanian, mulai dari pengelolaan tanaman hingga akses pasar. Seperti yang pertama ada ikhtiar model, yang kedua ada aliran pendapatan, dan yang ketiga ada keunggulan kompetitif, yang keempat ada sasaran pasar, dan yang kelima ada potensial pasar. Next. Dan selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini kami buat pada Smart Tani, sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau bisa disebut dengan strength, dan yang kedua ada kelemahannya atau weakness-nya, dan ketiga ada peluang atau opportunities-nya, dan yang ketiga itu ada ancaman yaitu threats-nya. Nah, yang terkait dengan bisnis ini kami membuat ini dengan perencanaan dari proyek kami. Nah, terus
ada beberapa faktor dalam analisis SWOT pada Smart Tani kami, yaitu yang pertama ada kekuatan strength, yang mana inisiatif internal yang berkinerja baik seperti keahlian khusus, sumber daya yang memadai, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Smart Tani kami. Dan yang kedua itu ada kelemahannya, yang mana kelemahannya ini inisiatifnya internal yang berkinerja buruk seperti kekurangannya sumber daya, kurangnya keahlian tertentu, atau proses yang tidak efisien. Dan yang ketiga itu ada peluangnya seperti inisiatif ini eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi kompetitif Smart Tani seperti tren pasar yang menguntungkan atau kemitraan potensial lainnya. Dan yang terakhir itu ada ancamannya. Nah, yang mana ancamannya ini faktor eksternal yang dapat mengancam kesuksesan Smart Tani kami seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau perubahan tren pasar. Next. Nah, di sini yang selanjutnya ada BMC-nya, yang mana BMC-nya ini terdiri dari customer segment, yang mana ada petani individu, petani komersial, perusahaan pertanian, pemerintahan daerah. Dan yang kedua tuh ada value proposition-nya. Yang pertama itu teknologi pertanian pintar ini untuk meningkatkan hasil panennya. Seperti penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi lebih efisien dan produktif dan keberlanjutan dalam praktek pertaniannya. Yang kedua itu ada solusinya dengan harga terjangkau dan mudah digunakan bagi para petani. Yang ketiga ada pemantauan dan analisis data untuk mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik dalam pertanian. Yang ketiga itu ada channelnya. Channelnya ini yang pertama ada penjualan online melalui platform. Yang kedua ada mitra distributor lokal di daerah pertanian. Yang ketiga ada kemitraan dengan toko pertanian. Yang keempat ada customer relationship, yang mana itu ada pelayanan personal, komunitas, dan komunitas. Nah, komunitas ini menyediakan forum online di mana para petani itu dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Yang kelima ada revenue stream. Nah, yang revenue stream ini terdiri dari penjualan perangkat pertanian, berlangganan layanan berbasis bulanan atau tahunan, dan yang ketiga itu ada biaya konsultasi dan pelatihannya. Yang keenam ada key resource, yang mana itu ada aplikasi dan websitenya, terus ada teknologi sensor dan pemantauan, dan yang ketiga itu ada jaringan mitra distributornya. Yang ketujuh ada key activities, yang mana yang pertama itu ada pelatihan untuk petani tentang penggunaan teknologinya. Yang kedua ada pemantauan dan analisis data pertanian, dan yang ketiga itu menghubungkan petani dan customernya. Yang kesembilan itu yang kedelapan ada key partnership, yang mana itu ada produsen pertanian, kedua ada distributor lokal di daerah pertanian, dan yang ketiga itu ada institusi riset pertanian dan universitas. Baiklah, di sini di bab 3 ada aspek kebutuhan bisnis. Yang pertama ada pasar. Smart Tani ini merupakan platform yang dapat menghubungkan langsung antara pembeli dan petani, serta antara pemasok dan petani. Pada platform Smart Tani ini juga para petani muda yang baru dapat mengikuti berbagai kelas online maupun offline. Nah, aspek pemasaran. Smart Tani akan memanfaatkan platform media sosial ini sebagai sarana promosi dan membentuk branding Smart Tani dengan mengiklankan aplikasi Smart Tani di media sosial. Misalnya apa aja sih? Nah, misalnya untuk mengikat peminat dari kalangan remaja dan anak muda. Smart Tani dapat melakukan promosi seperti membuat konten-konten di TikTok, Instagram, atau berbagai media yang lainnya. Selanjutnya ada aspek produksi. Perusahaan harus menyediakan aplikasi aspek ataupun website yang user-nya friendly, yang memudahkan petani dan distributor dalam memasarkan produksi atau memudahkan pembeli dalam proses transaksinya. Selanjutnya ada aspek sumber daya. Nah, aspek sumber daya ini meliputi kompetensi SDM, kebutuhan dan pengembangan SDM di aplikasi Smart Tani ini. Aspek keuangan seperti contoh biaya modal awalnya, biasanya biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya lain-lainnya.
Selanjutnya itu adalah aplikasi yang mendukung bisnis nih. Aplikasi ini bisa dibilang kayak meliputi kurir, aplikasi pembayaran, dan aplikasi layanan termostat suhu. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Dwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prototyping. Jadi yang pertama-tama kita itu buka aplikasi dan daftar atau masuk dengan akun yang sudah ada. Nah, di sini tampilan ini ketika aplikasi sedang memuat. Terus di sebelahnya ada berbagai fitur yang ditawarkan seperti konsultasi, info, dan video, dan market. Nah, di sini kita mencoba fitur scan pada serangga, yaitu ulat. Berikut ini menunjukkan hasil diagnosa ulat. Terus di fitur ini juga terdapat info mengenai seputar perkebunan atau info mengenai yang lainnya. Terdapat pilihan video yang membuat aplikasi ini menjadi lebih mudah dipahami di berbagai kalangan. Bisa dilihat, berbagai macam tutorial dibuat untuk mengajak berbagai kalangan untuk bertani. Dan yang lebih menariknya lagi, fitur ini dapat memantau prediksi cuaca. Terus, pada fitur market ini terdapat beberapa penawaran berbagai produk hasil tanaman para petani dan produk promo spesial lainnya. Dan aplikasi ini bisa berlangganan premium dan klasik agar mendapatkan pelayanan dan fitur lebih menarik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prototyping. Jadi yang pertama-tama kita itu buka aplikasi dan daftar atau masuk dengan akun yang sudah ada. Nah, di sini tampilan ini ketika aplikasi sedang memuat. Terus di sebelahnya ada berbagai fitur yang ditawarkan seperti konsultasi, info, dan video, dan market. Nah, di sini kita mencoba fitur scan pada serangga, yaitu ulat. Berikut ini menunjukkan hasil diagnosa ulat. Terus di fitur ini juga terdapat info mengenai seputar perkebunan atau info mengenai yang lainnya. Terdapat pilihan video yang membuat aplikasi ini menjadi lebih mudah dipahami di berbagai kalangan. Bisa dilihat, berbagai macam tutorial dibuat untuk mengajak berbagai kalangan untuk bertani. Dan yang lebih menariknya lagi, fitur ini dapat memantau prediksi cuaca. Terus, pada fitur market ini terdapat beberapa penawaran berbagai produk hasil tanaman para petani dan produk promo spesial lainnya. Dan aplikasi ini bisa berlangganan premium dan klasik agar mendapatkan pelayanan dan fitur lebih menarik lainnya. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, alasan kami mengambil bisnis Smart Tani karena yang pertama, permasalahan efisiensi dan produktivitas. Banyak petani menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil petani mereka karena kurangnya akses terhadap teknologi modern dan data yang dapat membantu mereka mengelola lahan secara efisien. Yang kedua itu ada keberlanjutan lingkungan. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien seperti air, pupuk, dan pestisida seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tanah. Yang ketiga itu ada keterbatasan akses informasi pasar. Petani sering kesulitan mendapatkan informasi pasar yang akurat dan tepat waktu, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menjual produk mereka dengan harga yang menguntungkan. Yang keempat ada manajemen risiko yang lemah. Tanpa teknologi yang memadai, petani sulit mendeteksi dan mengatasi ancaman seperti serangan hama dan perubahan cuaca ekstrim secara efektif. Yang kedua yaitu ada solusi yang diberikan oleh Smart Tani. Yang pertama, integrasi teknologi IoT dan sensor. Memasang sensor dan perangkat IoT di lahan pertanian untuk memantau kondisi tanah, cuaca,
dan tanaman secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Yang kedua ada penggunaan kecerdasan buatan dan big data. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk memberikan rekomendasi yang spesifik dan tepat waktu mengenai air, pupuk, dan pestisida, sehingga mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga ada aplikasi mobile dan platform digital. Mengembangkan aplikasi mobile dan platform digital yang menyediakan informasi pasar, harga, dan tren terkini sehingga petani dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi